Pasti sehat-sehat ya di rumah. Penuh dengan sukacita. Iya. Apalagi kita sudah masuk tahun 2022. Ya, sudah minggu kedua kita masuki tahun ini. Dan kita mau tetap bersukaria memuji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau bersatu Tuhan. Amin. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Kita nyanyikan mars sekolah minggu. Memuliakan nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu Bapa ku datang padamu dengan sedang berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami baik, bersyukur kami bersyukur dan bersuka cita dan bersuka
ini 2022 ini kembali kami mulai bersuka cita memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kami pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah kami, di rumah kami, maupun dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, masih semangat adik-adik? Tetap semangat. Iya, kita mau nyanyi lagi, tapi Laskar Kristus siap. Kita mau nyanyi lagu apa Bu? Ciluba. Ciluba. Masih pada inget kan? Kita dengarkan di depan ya.
persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap berkat-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih Tuhan kepada kami setiap hari sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi supaya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saat membawa persembahan, kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagi pujian Oh sukacitaku. Terima kasih semua semua. berdiri ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya bersuka cita ya. Hebat, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Wah, semangat sekali yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Angkat tangannya dong.
Hebat. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat senang karena pada hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh memahami firman yang akan disampaikan oleh Kamida dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik kasih Tuhan, hari ini Kamida mau cerita. Tapi sebelum Kamida cerita, Kamida mau tanya nih, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Minggu lalu itu Kamida juga yang cerita. Tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ada masih ingat gak? Iya, ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang bayi Yesus pergi ke ceritanya tentang bayi Yesus pergi ke Mesir. Kenapa ya dia pergi ke Mesir? Betul banget, karena waktu itu mereka dikejar-kejar oleh Raja Herodes dan mau dibunuh. Makanya bayi Yesus dan juga orang tuanya pergi ke Mesir. Nah, hari ini kami mau cerita kalau ternyata bayi Yesus itu makin lama makin besar, ya kan? Makin besar, makin bertambah umur dan usianya. Nah, mau lebih lengkap dan lebih jelasnya, hari ini Kak Mida mau cerita tentang Yesus pada umur 12 tahun ada di Bait Allah. Ya, Yesus umur 12 tahun di dalam Bait Allah. Firman Tuhannya ada di dalam Alkitab dari Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya 52 ya. Lukas 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Adik-adik yang punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Yuk, biasakan diri ya ibadah dengan membaca firman Tuhan ya. Karena yang kita dengarkan adalah firman Tuhan, bukan dongeng. Jadi, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya 52. Ini Alkitab Kamida. Alkitab kalian kayak gimana? Besar atau kecil? Ya, mau besar atau kecil yang penting bisa dibaca. Mari buka Alkitabnya, Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52. Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Sudah ketemu belum? Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52. Ya, kalau sudah ketemu, kami udah mau baca, adik-adik perhatikan ya Alkitabnya yang ada di rumah. Oke, Lukas 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Begini firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia telah hidup dalam asuhan mereka.
Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Sekian jauh bacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, lebih mudahnya kita mau saksikan video ini. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah menyaksikan video tadi? Iya, nah di sana diceritakan kalau Tuhan Yesus makin bertambah besar dan usianya sudah 12 tahun. Nah, waktu 12 tahun Yesus sudah bisa ikut ke Yerusalem. Setiap tahun orang-orang Israel mereka itu harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan yang namanya Paskah. Merayakan apa? Iya, Paskah seperti kita semua. Kalau Paskah kita pergi ke gereja, kalau Natal kita pergi ke gereja, kalau hari Minggu kita pergi ke gereja. Nah, orang-orang pada waktu itu ketika hari Paskah mereka pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem ada gerejanya. Karena di Yerusalem ada bait Allah yang sangat besar dan megah. Wah, lebih besar dari gereja kita ya. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria mereka pergi ke Yerusalem. Dan Yesus karena sudah besar, sudah 12 tahun, dia sudah boleh ikut pergi ke Yerusalem. Ada di sini adik-adik yang umurnya sudah 12 tahun? Barangkali abang atau kakaknya ya. Nah, adik-adik, Yesus sangat senang sekali
sekali. Kenapa? Karena akhirnya Yesus boleh pergi ke Yerusalem karena sudah dianggap dewasa. Dia senang, dia mau pergi ke bait Allah, dia mau pergi ke gereja, dia mau berdoa, dia mau mendengarkan firman Tuhan, dan Yesus sangat senang. Nah, adik-adik dikasihi Tuhan, waktu mereka tiba di Yerusalem, wah, Yesus sangat senang, antusias, dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dia berdoa dan dia juga ikut bersama dengan orang tuanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, untuk mempersembahkan korban atau mempersembahkan persembahan mereka. Nah, setelah selesai mereka mau pulang nih ceritanya ke rumah. Tapi ternyata ketika Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria sedang berjalan, wah, mereka baru sadar kalau ternyata bayi Yesus, kalau ternyata Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Waduh, Bapak Yusuf dan Ibu Maria merasa panik dan cemas. Bagaimana ini, di mana nih Yesus? Waduh, Yesus hilang atau Yesus tertinggal. Wah, mereka cemas, mereka pergi lagi ke Yerusalem. Lalu mereka mencari Yesus, dan ternyata Yesus ada di mana? Iya, Yesus ternyata bukan ada di pasar, Yesus bukan ada di tempat lain, Yesus ada di dalam bait Allah, ada di dalam gereja. Kenapa? Karena waktu itu Yesus mendengarkan orang-orang berdiskusi, bercerita, bertanya-tanya soal firman Tuhan, dan Yesus sangat senang. Waduh, Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa walaupun dia masih umur 12 tahun, masih kecil, dia sudah mencintai firman Tuhan dan juga rumah Tuhan. Waduh, waktu Ibu Maria melihat Yesus ada di sana, hatinya lega sekali. Ternyata anak aku tidak hilang. Ternyata dia ada di dalam bait Allah dan dia sangat sehat. Lalu kemudian Ibu Yesus bertanya kepada Yesus, apa katanya? Nah, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu membuat aku cemas. Kami cemas. Lalu Yesus bilang, Ibu, jangan cemas, aku kan ada di rumah Tuhan. Ya, aku kan tidak pergi ke mana-mana. Aku senang ada di rumah Tuhan. Aku senang di gereja. Aku senang membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, hati Ibu Maria mulai lega. Lalu Ibu Maria dan Bapak Yusuf mengajak Tuhan Yesus untuk pulang. Nah, Yesus senang sih di gereja, tapi papa mamanya ajak pulang. Lalu Yesus pulang ke Nazaret. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat senang berada di rumah Tuhan. Dia sangat senang membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua, Kamidah dan adik-adik juga harus seperti itu. Kita juga harus senang mendengarkan firman Tuhan, ya. Jangan kalau sudah adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita langsung loyo. Gitu ya. Atau waktu mendengarkan firman Tuhan, yes, waktunya main handphone, waktunya main game, waktunya balas chatting. Waduh, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak biasakan telinga kita mendengarkan firman Tuhan, lama-lama kita jadi sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Harusnya ketika waktunya mendengarkan firman Tuhan, ini juga adalah waktu yang tepat untuk semakin mengenal Tuhan, untuk bertumbuh dalam iman, untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa sejak kecil dia senang mendengarkan firman Tuhan dan senang pergi ke gereja. Di sini adik-adik ada yang senang mendengarkan firman Tuhan? Wah, hebat sekali. Kamidah jadi senang, jadi semangat mau cerita firman Tuhan. Kalau adik-adik juga senang mendengarkannya. Lalu apakah adik-adik juga senang pergi ke rumah Tuhan? Siapa yang senang pergi ke gereja? Kayaknya semuanya senang ya pergi ke gereja. Ya, adik-adik, sekarang kita masih dalam masa pandemi. Tapi Kamidah berharap adik-adik semuanya berdoa di rumah. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali ibadah sama-sama di gereja. Kita berdoa supaya keadaan kita semakin baik, kita semua sehat. Jadi kakak-kakak sekolah minggu boleh ketemu sama adik-adik dan ibadah sama-sama di gereja. Doain ya, semoga segera mungkin
kita bisa kembali ibadah bersama-sama di gereja. Ya, kakak guru-guru sekolah minggu udah rindu sekali mau lihat adik-adik nyanyi-nyanyi bareng, berdoa dan mendengarkan menceritakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun sekarang kita masih ibadah di rumah, tetap harus semangat mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kakak-kakak sekolah minggunya, kakak-kakak guru-gurunya tidak melihat adik-adik di rumah ibadahnya seperti apa, tapi Tuhan melihat ya. Tuhan melihat adik-adik serius atau tidak ibadahnya. Tuhan melihat adik-adik serius atau tidak berdoanya. Tuhan Yesus melihat adik-adik serius tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita semua tetap semangat dan serius, mau rindu, rajin mendengarkan firman Tuhan dan juga beribadah. Jangan malas-malas ya. Apalagi kalau disuruh hafalan, jangan malas-malas. Harus rajin ya. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, makin besar, makin disukai oleh Tuhan dan juga manusia seperti Tuhan Yesus. Asik, mau ya semuanya seperti itu? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan yang kami dah sampaikan. Ayat hafalannya minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Kami dah ulangi. Mazmur 119 ayat 105. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Isinya seperti ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, gampang ya, bisa ya. Oke, sekali lagi dong biar tambah lancar. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi biar makin lancar. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, nanti ada hafalan dihafal sambil tiru gerakan Kak Nida ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hebat. Ditunggu video ibadah dan juga hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk belajar dari Tuhan Yesus yang selalu rajin datang ke sekolah minggu, ke rumah Tuhan, ke gereja, dan rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami bertumbuh dalam-Mu dan makin mengenal Engkau dan dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan.